Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan mengenai refraksi dan refleksi. Pengertian refraksi. Refraksi atau pembiasan dalam optika geometris didefinisikan sebagai perubahan arah rambat partikel cahaya akibat terjadinya percepatan. Pada optika era optik geometris, refraksi cahaya yang dijabarkan dengan hukum Snellius terjadi bersamaan dengan refleksi gelombang cahaya tersebut. Refleksi adalah perubahan arah rambat cahaya ke arah sisi asalnya setelah menumbuk antarmuka dua medium. Refleksi pada era optik geometris dijabarkan dengan hukum refleksi, yaitu sinar insiden, sinar refleksi, dan sumbu normal antarmuka ada pada satu bidang yang sama. Sudut yang dibentuk antara masing-masing sinar insiden dan sinar refleksi terhadap sumbu normal adalah sama besar. Jarak tempuh sinar insiden dan sinar refleksi bersifat reversibel. Jenis refraksi atau pembiasan terdiri atas yang pertama refraksi ganda. Refraksi ganda atau birefringence atau double reflections adalah dekomposisi sinar cahaya menjadi dua sinar cahaya yang disebut ordinary ray dan extraordinary ray. Refraksi ganda sering terjadi pada gelombang cahaya melalui medium material anisotropik seperti kristal kalsit atau boron nitrat. Yang kedua ada refraksi gradien. Refraksi gradien adalah refraksi yang terjadi pada medium dengan indeks bias gradien. Pada umumnya, indeks bias gradien terjadi karena peningkatan kepadatan medium yang menyebabkan peningkatan indeks bias secara tidak linear. Yang ketiga ada refraksi negatif. Refraksi negatif adalah refraksi yang terjadi seolah-olah sinar cahaya insiden dipantulkan oleh sumbu normal antarmuka dua medium pada sudut refraksi yang secara umum tunduk pada hukum Snellius, namun bersifat negatif. Refraksi negatif terjadi pada pembiasan antar muka medium yang mempunyai indeks bias positif dengan medium material meta yang mempunyai indeks bias negatif. Jenis-jenis refleksi. Refleksi atau pemantulan ada dua jenis, yaitu pemantulan Baur difus. Terjadi jika cahaya jatuh pada benda yang permukaannya tidak rata. Cahaya akan dipantulkan ke segala arah tertentu. Yang kedua ada pemantulan teratur, yaitu terjadi jika cahaya jatuh ke benda yang permukaannya rata, halus. Cahaya akan dipantulkan teratur ke arah tertentu. Selanjutnya ada perbedaan. Refraksi yang pertama, pergeseran ke arah gelombang radio ketika memasuki medium dengan kepadatan berbeda. Yang kedua, dalam pembiasan sinar yang jatuh di pesawat bergerak dari satu medium ke medium lain. Yang ketiga, dalam pembiasan gelombang melewati permukaan yang mengubah kecepatan dan arahnya. Yang keempat, sudut datang tidak sama dengan sudut refraksi. Yang terakhir, terjadi di lensa. Sedangkan refleksi yang pertama, membalikan gelombang cahaya atau suara dalam medium yang sama ketika jatuh di pesawat. Yang kedua, dalam pantulan sinar yang jatuh pada pesawat kembali ke medium yang sama. Yang ketiga, gelombang memantul dari permukaan. Dan yang keempat, sudut datang sama dengan sudut refleksi. Dan yang terakhir, refleksi ini terjadi di cermin. Contoh refraksi. Yang pertama, sedotan yang tercelup air tampak bengkok sebagian. Yang kedua, dasar kolam tampak dangkal. Yang ketiga, berlian dan intan tampak berkilauan. Keempat, bintang terlihat lebih dekat dari posisi sebenarnya. Yang kelima, adanya pelangi. Contoh refleksi. Yang pertama, ketika berteriak di lereng bukit, maka suaramu akan dipantulkan kembali. Yang kedua, pemantulan gelombang air kolam oleh dinding kolam. Yang ketiga, pemantulan gelombang bunyi oleh dasar laut. Dalam gambar di atas, gelombang mendekati dari atas, sehingga garis PO mewakili sinar datang. Normal adalah garis yang ditarik tegak lurus ke permukaan, melalui titik di mana sinar menabrak batas sudut tetra I,
disebut sudut kejadian. Sinar Oki adalah sinar yang dipantulkan. Sudut antara sinar yang dipantulkan dan normal disebut sudut pantulan theta R. Dalam gambar di atas, N1 dan N2 indeks bias absolut dari udara dan air. Dan dalam hal ini N2 kurang dari N1 dan sinar berbelok ke arah normal. Tepatnya beberapa banyak sinar yang ditewuk diberikan oleh hukum refraksi dan hukum Snell. Ya baik, sekian dari kelompok kami mengenai refleksi dan refraksi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.